Halo semuanya, nama saya Renard, saya owner dari showroom Garasi Bloko. Showroom kita ada di Bursa Mobil BSD, Blok A8, A9, A5, B5, A10 dan B10. Jadi kita ada 6 showroom di sini. Dan baru ini kita baru datang incoming stock Mercedes-Benz GLE 450 tahun 2020, pemakaian 2021. Jadi customernya kita beli mobil ini sebenarnya di tahun 2021, keluar dari Mercedes-Benz, tapi tahun perakitan adalah 2020. Langsung kita cek ya. Nah, pertama dari sisi eksteriornya GLE 450 ini satu-satunya yang paling gue suka dari pertama kali gue lihat. Jadi compare to rivalnya kayak BMW X5 dan lain-lain, ini bentuknya itu lebih eksklusif, elegan banget. SUV yang sangat eksklusif dan elegan. Nah, karena yang 2020-2021 ini yang AMG Type Edition, jadi mereka di body kit, di bumper depannya itu udah semua body kit AMG semua. Karena dia body kit AMG, front grillnya juga udah pakai AMG juga. Dan dari sisi lampu juga dia udah DRL LED dan multi beam LED. Jadi dia udah bisa adjust terangnya tergantung dari kondisi jalanan. Nah, dari sisi samping karena dia udah AMG body kit, jadi dia udah banyak nih scoop-scoop kayak gini yang kayak banyak yang bolong-bolong supaya buat angin masuk dari depan untuk aerodinamis mobilnya juga supaya naikannya lebih enak. Dari sisi velg dia pakai ring 20 di AMG body kit di GLE 450 AMG ini berbeda dengan yang sebelumnya tahun 2019. 2019 kan dia pakai yang jari-jari ring 21, yang di tipe AMG ini dia pakai ring 20. Jadi sebenarnya secara comfortnya pasti jauh lebih empuk karena ringnya lebih rendah. Nah, kalau dilihat model-model Mercy zaman sekarang itu sekarang velgnya itu banyak yang mereka pakai tutupan, banyak yang kayak di sisi sininya nih ada penutupnya, di samping-samping sama lah kayak mobil-mobil. Kalau kalian lihat mobil-mobil elektrikal zaman sekarang pasti kan velg-velgnya kan yang mereka modelnya tutup ya. Nah, tujuannya itu sebenarnya supaya memperkecil udara yang masuk ke bagian dalam ban. Itu tujuannya untuk lebih ke eco sih. Jadi dia lebih irit lah dari cara berkendaranya sama konsumsi BBM-nya. Nah, dari sisi samping karena ini GLE 450, jadi dia udah pakai easy entry di semua 4 sisi pintunya. Jadi kalau kita punya kunci taruh di kantong doang, kita udah bisa masuk dari segala 4 sisi. Walaupun posisi lock, dia langsung unlock otomatis dengan masukin tangan doang. Dan juga kalau kita mau ngelock, kita udah tinggal pencet, ada kotak di sini kecil, kita tinggal pencet, itu langsung bisa ngelock dari segala 4 pintunya. Nah, karena GLE 450 ini SUV termasuk tinggi, dia udah sediain juga footstep yang tujuannya untuk mempermudah kita untuk masuk ke dalam mobilnya. Nah, di sisi belakang sini, karena ini AMG body kit ya, jadi kalau dilihat nih di atas ban dan velgnya, di fendernya itu ada sedikit agak naik limbung untuk memperlihat, jadi biar lebih sporty sih kesannya. Sampai ke belakang juga nih dia ada kayak lekukan-lekukannya gini lah yang standarnya AMG ya, AMG body kit kan selalu begini. Nah, di sisi belakangnya dia udah pakai dual trapezium exhaust. Jadi dia udah knalpotnya 2 kiri kanan dan diffusernya juga ada diffuser AMG. Nah, lampu belakangnya ini yang paling khas nih di Mercy zaman sekarang. Karena di W167 ini sama kayak model di GLC dan GLE. Lampunya sama persis dipasang GLC, GLE dan GLS, sorry. Jadi tiga GLC SUV Mercedes-Benz sekarang lampunya udah sama semua. Nah, next kita cek dalamnya size kabinnya ya guys. Jadi di GLE 450 ini dia udah ada fitur namanya kick sensor. Jadi dimana kalau misalnya kita lagi bawa barang atau lagi ibu-ibu yang suka belanja-belanja kan, bawa barang berat, terus mau masukin bagasi, kita bisa tinggal buka pakai sensor kaki. Jadi tangan kita yang lagi susah mencet kunci atau mencet ini bisa lebih gampang lah untuk akses ke sisi bagasi. Nah, kalau dilihat di sini juga bagasinya juga gede banget ya. Karena size GLE 450 ini kan 3 row atau 7 seater. Jadi sebenarnya yang baris ketiga ini bisa dibuka juga nih kalau kita mau misalnya lagi butuh bawa anak atau apa, mungkin bisa ditaruh di paling belakang, ini bisa dibuka. Tapi ini dibukanya masih manual. Nah, sedangkan untuk sisi tengah kita bisa pakai tombol otomatis di sini. Jadi kalau kita pencet, nah dia bisa langsung nutup. Ini untuk memperbesar size kabin sih. Contoh misalnya untuk orang-orang yang mau bawa sepeda atau bawa apa yang
size-nya lebih gede mungkin ya. Jadi itu semua otomatis. Nah, di sini juga udah ada tombol untuk turunin suspensi. Tujuannya untuk mempermudah kalau kita bawa barang yang berat, karena ini kan udah air suspension ya, jadi kita bisa bawa ngangkat barangnya ke dalam bagasi itu lebih gampang karena mobilnya dibantu turunin dari air susnya sini. Nah, untuk naikin kursinya lagi tinggal pencet dari sini juga. Dia udah elektrik semua untuk kursi yang row kedua, tapi sayangnya di row ketiga ini dia belum elektrik, jadi dia masih manual. Oke, dari sisi interiornya secara space sih masih termasuk lega ya, karena saya tinggi 175 tapi space-nya masih termasuk oke, dan kalau lihat juga di posisi depan juga bukan yang terlalu maju banget juga. Di sini yang saya suka sebenarnya di GLE 450 ini dia udah ada electric seat di sini, jadi kita masih bisa kontrol walaupun kita di posisi kedua, tapi sama kayak di posisi ke depan kita bisa ngatur maju atau mundurin jok ini kalau misalnya secara space berasa kurang lega atau gimana. Nah, dari sisi rebahannya juga kita masih bisa adjust. Di sini antara kita mau tidurin atau agak tegak sedikit. Di sini bisa kita adjust semua dari sininya. Tombol-tombolnya. Nah, terus ini juga udah ada window curtain, panoramic sunroof. Nah, yang lebih keren lagi di sini dia udah ada AC controller di bagian belakang dan dual zone. Jadi kita bisa ngatur sebelah kiri sama kanan untuk suhunya segala macam. Jadi misalnya kalau yang sebelah kanan lagi pinginnya AC-nya panas, yang sebelah kiri lagi pingin dingin, kita bisa atur di sini semua. Jadi jauh lebih canggih lah, jauh lebih mewah dan jauh lebih modern. Nah, yang di GLE 450 ini juga sound system udah dikasih Burmeister. Dia depan dan belakang udah layarnya kayak begini, dan di sini dia udah pakai wooden panel juga, jadi kelihatan benar-benar super mewah. AC-nya jadi yang kayak tadi ada di tengah, sama di sebelah kiri ini juga ternyata ada AC juga nih. Jadi kita nggak dapat hanya di tengah, tapi di sebelah kiri juga ada, termasuk kanan sana juga. Oke, dari sisi depannya ini mobil sih emang enak, emang kayak comfort buat nyetir dan juga untuk di sisi belakangnya. Jadi buat customer yang mau beli mobilnya untuk profil customer yang nyetir atau disupirin tuh sama-sama enak sih, dan sama-sama ini udah emang SUV yang terperfect lah. Kalau kita lagi pengen nyetir sendiri masih oke secara size segala macam. Kalau lagi mau disupirin atau pakai supir juga masih oke di sisi belakangnya, karena secara space juga agak besar ya. Nah, di sisi front driving side-nya ini sebenarnya sih sama kayak ya Mercy yang model-model baru ya. Dia udah MUX, udah layar full dari sini. Terus setir juga karena ini yang AMG udah flat bottom juga. Terus mungkin bedanya di sini tuh udah pakai kayak wooden panel ya. Kalau yang sebelumnya kan dia modelnya silver Avantgarde tuh, Avantgarde type gitu ya. Kalau ini kayak udah pakai wooden panel gitu, jadi kayak lebih kelihatan eksklusif, elegan sih. Padahal ini yang fitur CKD loh. Yang CKD malah udah pakai wooden. Nah, kalau yang CBU-nya dia pakai yang silver panel model Avantgarde. Di sisi sini dia udah ada tombol buat naik turunin suspensi, karena ini air suspension, jadi dia bisa ngatur 4 size kalau nggak salah ya. Jadi dia bisa rising, jadi suspensinya bisa dinaikin ke tinggi dan bisa dinaikin tinggi banget. Jadi ada tinggi banget, tinggi, normal, sama bisa turun dan turun banget. Jadi kita bisa tinggal ngatur tergantung dari medan jalanannya kita. Contoh misalnya kayak kita lagi off-road atau apa, mungkin kita bisa arahin naik. Tapi kalau kita lagi mau standar, mungkin kita bisa di normal biasa aja supaya nggak terlalu limbung. Nah, kalau kita lagi di tol, mungkin karena kita jalanannya jalan pasti akan speed lebih tinggi, supaya tidak limbung mungkin kita bisa bikin agak turunan juga secara suspensinya. Nah, sama seperti yang fitur ada di bagasi tadi, kalau kita pencet kan untuk mempermudah kita ngangkat barang, di sini juga sama. Jadi tujuannya air suspension untuk itu juga. Nah, karena air suspension, jadi secara naikan juga harusnya pasti lebih empuk. Nanti kita coba ya pas kita test drive. Nah, di sisi lain sini ini ada tombol-tombol untuk parking kamera. Mungkin dia bisa ngelihat kamera semua. Terus ada vehicle information, navigation, radio, media, dan telepon. Ini tombolnya ada di sini semua. Dan di sini juga ada fitur untuk kita fitur berkendaranya, kita mau pakai yang apa. Dia ada Eco Pro, Comfort, Sport, atau Individual. Nah, beda dari 4 ini apa? Kalau Eco Pro itu dia jauh lebih irit, jadi lebih mikirin untuk konsumsi BBM. Comfort ini dia pasti jauh lebih nyaman, secara tarikan nggak terlalu kencang banget, tapi
suspensinya dibikin empuk dan setirnya juga dibikin lebih enteng. Nah, kalau yang sport ini dia lebih agresif. Jadi secara RPM itu kita ganti giginya yang biasa di RPM 3 udah ganti gigi, mungkin ini bisa sampai RPM 5 dia baru ganti gigi. Jadi secara berkendara pasti lebih agresif. Nah, di sisi yang di paling atas itu individual. Individual ini namanya itu sama kayak custom. Jadi kita bisa ngatur apakah kita mau mesinnya dibikin comfort, setirnya mau dibikin sport, suspensi dibikin sport, itu kita bisa atur sendiri nanti di fitur settingnya. Kira-kira gitu, sama seperti kayak Mercy yang lainnya juga udah ada sih beberapa fitur-fitur kayak gini juga. Nah, terus layar ini dia itu udah touchscreen. Jadi semua misalnya kita mau pencet dari sini navigation gitu ya. Nah, ini semuanya layarnya touchscreen. Jadi navigation di sini pun juga udah 3D. Jadi kita udah bisa jauhin juga, bisa dideketin. Nah, ini udah pakai 3D semua. Jadi kita tinggal misal mau kemana, kita tinggal pencet. Itu udah benar-benar 3D. Jadi kayak kalau kita ke daerah Jakarta yang ada gedung-gedung pun di sini akan kelihatan juga gedung-gedungnya. Nah, kalau kita ke home, dia tuh ada fiturnya navigation, setting, info ini untuk melihat info berkendara mobilnya kayak berapa kita average driving gitu-gitu. Apps ini dia udah ada fitur Apple CarPlay atau Android Auto. Jadi untuk yang orang yang punya iPhone mungkin dia udah bisa connect Apple CarPlay handphonenya ke sini dengan screen mirroring. Nah, terus di comfort ini yang tadi jadi di kursinya yang depan, khusus depan itu dia udah ada bantalan kanan kiri yang adjust seat comfortnya mobil ini. Jadi kalau misalnya kita lagi berkendara dan kita lagi belok ke kiri, dia bantalan yang kanan tuh akan ngedorong kita supaya tujuannya badan kita kalau lagi belok kiri atau belok kanan tuh badan kita nggak goyang karena ditahan sama bantalan itu. Jadi udah pakai otomatis, secara otomatis. Nah, dengan cara kerja kinetik juga. Nah, terus di sisi sini radio dan phone. Kalau radio ya biasa, phone juga biasa. Nah, yang bikin keren lagi di sisi depan sini sih sebenarnya audionya, karena audionya dia kan udah Burmester sound system. Jadi mau duduk di depan dan duduk belakang itu benar-benar super comfort banget karena sound systemnya benar-benar udah termasuk high end-nya lah ya. Nah, di sisi depan sini juga dia ada tombol left buat mengatur kursi sebelah kiri. Jadi misalnya kita lagi nyetir tiba-tiba ada orang mau masuk atau mungkin supir yang di sini pingin supaya bosnya duduk di belakang, space-nya lebih gede, dia bisa tinggal mencet di sini dan majuin jok kiri dengan controller yang di sebelah kanan. Jadi dia bisa ngatur kayak gini. Ini yang saya tahu sih ini fitur hanya ada di GL 450 S-Class atau GLS setahu saya ya. Even di E-Class belum ada. Nah, ini dia bisa ngatur semua di kiri, di sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, terus dia juga udah ada memory seat yang ada 1, 2, 3. Jadi dia bisa nyimpen 3 memory seat di sini. Jadi misalnya driver kita nyetir, dia nge-save nomor 1, kita nyetir nomor 2. Jadi misalnya driver mau nyetir, misalnya kita nyetir bekas dari driver kita nyetir, kita tinggal pencet nomor 2. Itu udah kesettingan awal kita. Nah, dari sisi steering dia udah bisa kontrol maju mundur sama atas bawah. Jadi ini udah tergantung gimana kita feel drivingnya yang enak aja, tinggal atur dari sini. Nah, terus sisi lampu ada di sini semua, nanti mungkin bisa dikasih lihat. Kontrol lampu ada di sini semua, sama parking brake juga ada di sebelah sini. Nah, fitur lain yang gue suka itu di lights-nya nih. Dia ambient lighting-nya, gila ini super keren banget. Mercy yang baru-baru nih yang gue paling suka ambient lighting-nya, karena color-nya dia tuh udah bener-bener super banyak banget. Ini dari di sananya sih sebenarnya mereka udah kasih beberapa ya, kayak misalnya purple sky ini yang nanti dia akan berubah nih, atau ini ada banyak lah. Nah, tapi kalau kita nggak mau yang beda atau yang nggak sesuai ini, kita bisa pilih juga di sini. Nah, ini tergantung nih yang kita mau kayak gimana. Contoh misalnya kayak saya sukanya mungkin lebih ke merah gitu ya. Nah, lebih ke sporty. Nah, ini dia bisa adjust langsung dari pilihan kita di sini. Nah, terus ambient lighting-nya juga super keren. Jadi udah di sebelah kiri sini, bawah ini ada, sini garis semua. Even sampai samping-samping tuh ada semua. Jadi kalau kita posisi malam, itu benar-benar super keren banget lah pastinya. Nah, terus ini secara fitur sih sebenarnya super banyak banget ya dari sistem kontrolnya ini. Even kayak speedometernya udah digital juga. Digital speedometernya juga bisa diubah tergantung bentuk yang kita mau yang model style apa gitu. Ada yang progresif, ada yang comfort, ada yang sport. Dia tergantung lah, dia bisa warnanya biru, bisa warna merah, itu tergantung dari yang kita mau. Nah, sekarang kita mulai coba driving experience-nya. Nah, di sini wah, driving experience-nya benar-benar super enak banget sih. Kayak setirnya itu benar-benar enteng banget. Ini kayak SUV tapi benar-benar setirnya
benar-benar super enteng banget. Terus suspensinya ya, karena ini air suspension ya, jadi benar-benar super empuk ya. Terakhir saya coba rifle-nya BMW X5 ya, dia sama-sama air suspension sih, sama-sama empuk juga. Cuma mungkin kayak secara comfort mungkin ini lebih empuk sih kayaknya. Karena ya Mercy terkenal lah ya secara comfortnya pasti paling comfort. Sama kayak S-Class juga sih ini suspensi ya, karena dia kan udah air suspension. Cuma kayaknya belum seempuk S-Class kayaknya. Ini masih kalah empuk sama S-Class. Cuma untuk size SUV udah termasuk super oke banget sih. Nah, di sini juga ada tombol P, artinya parking. Jadi sebenarnya ini mobil juga bisa ngelihat, dia bisa nyari auto parking. Jadi misalnya dia tahu nih ada space untuk parking. Contoh misalnya kita kayak lagi di mall, ada parkiran mobil dan mobil tengah kosong, dia bisa kasih tanda nih nanti. Nah, ini garis gini artinya dia parking. Dia bisa auto parking. Jadi mobil ini udah bisa parkir sendiri. Jadi kita dengan diemin setir, dia udah bisa benar-benar parkir sendiri. Ini secara fitur benar-benar super canggih banget sih. Nah, dari segi berkendaranya kayak yang saya bilang ya, walaupun SUV tapi nggak berasa limbung sama sekali. Driving experience-nya juga super enak banget. Tarikan juga oke banget sih ini, karena kan mesin dia udah 3000 cc ya, GLE 450. Jadi dia mesinnya 3000 cc, 6 silinder dan udah twin turbo. Jadi dia size-nya udah sama kayak 4500 cc sebenarnya. Jadi secara tarikan naikan sih benar-benar super enak banget. Cuma beda banget sih ya sama ridernya kayak contoh BMW X5 dan lain-lainnya ya. Kalau ini mobil lebih ke SUV yang nyaman, bukan yang untuk ngebut-ngebutan kali ya. Kalau kayak BMW X5 kan kayak kita nyetir tuh bawaannya emang pinginnya ngebut gitu ya. Kalau GLE 450 ini emang benar-benar buat driving comfortnya tuh benar-benar kayak dapet banget gitu. Nah, kayak yang tadi saya bilang, di sini kan fiturnya ada banyak ya, ada Eco, ada Comfort, ada Sport, ada Individual. Nah, sebenarnya itu balik lagi ke tergantung masing-masing orang sih. Kalau misalnya mungkin mereka lagi akhir bulan gitu ya, lagi pingin agak irit, mungkin mereka bisa milih untuk yang di Eco Pro. Tapi kalau misalnya mereka lagi pingin keluar kota, ngebut-ngebutan, mungkin bisa ke bagian Sport. Nah, kalau misalnya lagi pingin nyantai-nyantai aja, kita bisa milih Comfort. Nah, kalau yang sekarang ini saya lagi pakai ini Comfort. Jadi benar-benar saya berasa banget comfortnya itu benar-benar dapet banget. Nah, kalau mau ganti modenya tinggal dari tombol sini doang. Itu kita pencet. Nah, ini udah langsung Eco, Comfort, atau Sport. Jadi misalnya kita lagi di jalan pun, kita lagi pingin lagi di tol nih, tiba-tiba ada orang yang nyalip kita pingin langsung nyalip balik, tinggal kita naikin doang nih langsung ke Sport. Nah, dia udah langsung, ini secara RPM juga akan langsung lebih kencang sih, jauh lebih tinggi juga. Nah, terus mobil SUV ini GLE 450 ini udah kalau saya bilang udah termasuk full option ya, karena dia udah ada panoramic sunroof juga yang bikin driving feel kita tuh kayak benar-benar homey banget ya, kayak benar-benar asik banget karena ada cahaya dari atas juga. Apalagi kayak kita yang tinggal daerah-daerah BSD gini yang udaranya sejuk segala macam, mungkin kita bisa nyetir sore-sore sambil buka juga atasnya, jadi kita AC nyala sambil ada udara dari atas juga. Ini benar-benar super enak banget sih, yang mungkin experience driving kayak gini nggak bisa didapetin di mobil lain ya. Jadi emang sebenarnya super worth it lah ya, kita keluarin duit 1M lebih. Sekarang barunya 1,9, hampir udah mau 2M lebih malah yang barunya sekarang nih 2023. Tapi di tempat kita hanya harganya 1,350M guys. Jadi tinggal kalau emang mau beli bisa tinggal datang langsung ke showroom kita juga. Oke, dari segi interior kira-kira itu aja. Ini sebenarnya kalau mau dijelasin lebih detail lagi mungkin benar-benar banyak banget sih, karena fitur-fiturnya super banyak banget, dari speedometer, dari tengah, dari tombol-tombol sini itu benar-benar super banyak banget. Sekarang kita akan balik ke showroom. Sekian review dari saya untuk mobil Mercedes-Benz GLE 450 2020 pemakaian 2021 ini. Mungkin buat customer yang lagi pingin cari SUV yang super comfort dan elegan, dari sisi eksterior dapat elegannya, dapat sportinya, dapat kerennya karena AMG body kit segala macam, mungkin bisa kepikiran untuk cari Mercedes-Benz GLE 450 ini. Dan jangan lupa buat kalian yang mau cari mobil, kita garasi Bloko ada di Bursa Mobil BSD, bloknya A8, A9, A5, B5, A10, B10. Jadi kita ada 6 showroom di sini dan ada 60-70 unit lebih mobil Eropa kayak yang kalian bisa lihat di belakang sini. Ya, dan kalau misalnya kalian mau tanya-tanya atau konsult dengan kita terkait mobil yang cocok dengan driving profile kalian sendiri, juga bisa hubungin ke sales kita yang ada nomornya di bawah ini. Sekian dan terima kasih. Kita udah bisa buka bagasi pakai sensor kaki. Tinggal ditarik manual.
Nah, kalau misalnya, oh nggak bisa ya?